Pak, kalau dilihat dari faktor, mana lebih penting? Faktor ketika ibu hamil atau pasca itu yang menjadi pengaruh adanya stunting, Pak? Mencegah itu lebih penting Artinya daripada sebenarnya lebih penting mengelola ketika dia hamil. malah sebelumnya. Oh, sebelumnya? Ya, jadi orang mau hamil itu harus sehat itu. Jadi kalau orang nggak sehat terus hamil, berat juga. Jadi makanya kalau mau memanage itu di hulunya itu, agak ke hulu itu. Agak ke hulu ya. Jadi orang sebelum hamil kemudian hamil gitu. Makanya sekarang ini program BKKBN kan supaya yang nikah itu 3 bulan sebelumnya sudah diperiksa dulu. Apanya Pak yang diperiksa itu? Ya, HB, hemoglobin, kemudian lingkar lengan atas, kemudian berat badan, tinggi badan, minimal itulah. Minimal itu. Karena kalau orang perempuan terlalu kurus, lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, otomatis kalau hamil kan anaknya juga berisiko stunting. Oh gitu ya? Iya. Itu ada ngaruh juga ya Pak? Sangat. Orang anemi, HB-nya kurang, itu hamil juga stunting. Itu. Perempuan-perempuan banyak juga yang kurang vitamin D. Iya, jadi akhirnya juga kalau hamil plasentanya tipis, akhirnya stunting. Tapi mereka semua itu tidak berpikir tentang persiapan hamil itu. Iya, jadi kita kan pengetahuan itu kurang. Pak, setelah hamil melahirkan, ya kan? Tadi Bapak ceritakan itu mengenai asupannya, mengenai lingkungannya gitu. Kalau dilihat itu persentasenya mana yang lebih besar berpengaruh, Pak? Pra menikah, lalu kemudian hamil atau pasca melahirkan? Secara umum ya, umum dulu ya. Tadi kan saya bicara ada 2 faktor. Faktor lingkungan yang disebut dengan faktor sensitif, kemudian faktor yang hubungannya dengan hamil, sakit, gizi itu spesifik. Faktor spesifik ini 30%. Oh, 30%. Faktor sensitif 70%. Oh, jadi lebih besaran faktor sensitif ya? Ya, jadi kalau misalkan suatu masyarakat itu lingkungannya dibaiki sebaik-baiknya, airnya semua air bersih, rumahnya semua rumah sehat, kemudian BAB-nya semua di zaman yang bagus, kemudian dikasih makan yang baik, ini maka faktor yang masalah lingkungan tadi 70%, yang ini 30% gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan ini saling mempengaruhi. Kalau misalnya disediakan makanan yang bagus-bagus tapi kalau lingkungannya membuat sakit-sakitan, dia juga tidak imunisasi, ya sama aja, itu sama aja. Jadi gambarannya seperti itu. Dan kalau kita melihat angka kan boleh, misalnya gini ya, di Indonesia riset kesehatan dasar tahun 2018, bayi-bayi yang lahir sebelum waktunya itu sekitar 29% prematur. Jadi otomatis kalau prematur kan sama dengan lahir belum jadi. Otomatis kan ini menjadi potensi untuk gangguan pertumbuhannya. Yang panjang badannya kurang dari 48 cm lahir itu jadi agak pendek itu kan 22,6%. Nah itu berarti sudah berkontribusi dong. Begitu lahir aja sudah bahan dasarnya udah yang kurang standar udah di segitu. Pak, ada orang yang menyatakan bahwa orang yang stunting itu nggak bisa dipulihkan, nggak bisa dinormalisasi, benar nggak itu? Ya kan gini. Gimana, Pak? Manusia, bayi atau produk kehamilan ini itu kan punya waktu perkembangan 1000 hari kehidupan pertama, periode emasnya itu. 1000 hari kehidupan itu 280 hari ada dalam kandungan. Kemudian 720 harinya di luar. Jadi 280 di rahim, kemudian sisanya 720 di luar. Nah, totalnya dari 1000 hari. Makanya kalau orang awam nih bilang hamil itu 9 bulan 10 hari gitu. Itu sebetulnya ya salah sebetulnya. Yang benar gimana yang benar? Lah yang betul orang hamil itu ya 280 hari. 280 hari itu jangan dibagi bulan, tapi dibaginya minggu. Jadi kalau 280 dibagi 7 karena seminggu 7 hari, hasilnya berapa? 40 persis itu. 40 minggu. Tapi orang awam kan dibaginya 30 karena 1 bulan itu dianggap 30 hari. Ya kalau 280 dibagi 30 ketemunya 9 sisa 10. Karena 9 kali 30 270. Itu salah gitu. Karena apa? Semua bulan tidak 30 hari. Februari gimana? Kan hamil itu juga pakai Februari, Maret, April kan gitu kan. Bukan pakai 30 terus. Nah, makanya 1000 hari itu di dalam itu 280, di luar 720. Nah, tolonglah di 1000 hari ini adalah masa untuk mencegah stunting.
Nah, kalau begitu sudah 1000 hari, ubun-ubun bayi itu udah menutup, ubun-ubun anak udah menutup. Jika kalau mau menambah volume otak itu sudah nggak begitu banyak. Jadi setelah 1000 hari nggak ngaruh. Artinya kita nggak bisa merecovery kembali. Sulit. Jadi 1000 hari itu betul-betul template yang penting gitu. Ya. Jadi karena kalau 1000 hari ini waktu tulang tengkorak itu menutup, kemudian sel-sel otaknya itu segitu gitu, sudah given itu ya akhirnya pertambahannya sudah tidak banyak. Makanya orang stunting itu kemudian potensi untuk menjadi tinggi itu juga tidak optimal. Kemudian potensi untuk menjadi cerdas juga tidak optimal. Sehingga orang stunting itu jadinya pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Itu supaya tidak dibalik ya. Stunting pasti pendek belum tentu stunting. Stunting itu ya pastilah pertumbuhan kecerdasannya tidak optimal. Tapi orang yang tidak cerdas ya belum tentu terus langsung stunting kan belum tentu kan sebab tidak cerdas kan banyak. Nah, tapi orang stunting ini jadi punya nasib yang kurang bagus karena tinggi badannya kurang, mungkin mau jadi tentara, mau jadi polisi ya berat itu. Kemudian yang kedua, kemampuan bersaing secara intelektual skillnya juga kurang. Tambah satu lagi, besok di hari tua umur 40, 45 orang lain masih sehat, dia sudah sakit-sakitan. Pak, jadi kesimpulannya orang yang sudah terlanjur stunting udah nggak bisa diapa-apain. Ya kalau udah 2 tahun udah stunting kan ini udah bakat sudah ditentukan. Template-nya udah jadi. Nah, mengelola orang ini terus diapain ini, Pak? Ya distimulasi, dioptimalkan. Ya, jadi kan cuman bisa dioptimalkan. Tapi kan, dia di recovery sudah nggak bisa. Ya kan dia sudah template sudah terbentuk ya dalam arti gini. Oh ini besok ya masih tambah tinggi masih itu. Tapi tambah tingginya itu tidak seperti kalau kemarin tidak stunting dong. Paham tuh kan jadi ini anak ini begitu sampai umur 2 tahun kurang makan, suboptimal health, suboptimal nutritional, mungkin juga suboptimal parenting gitu ya. Akhirnya anak itu tidak optimal sampai 2 tahun. Sehingga template-nya terbentuknya tidak optimal. Ternyata anak ini besok tingginya tidak bisa seperti semula yang kalau dia tidak stunting gitu loh Pak. Tapi masih tambah tinggi dong. Sehingga tetap dikasih makan, dirawat yang baik supaya tetap dia juga tinggi, tapi tingginya kan tidak seperti yang diharapkan semula. Pak, kalau begitu orang yang stunting ini IQ-nya pasti di bawah rata-rata ya? Ya, sulit bersaing dengan pada umumnya lah. Ya, memang gagal tumbuh ini gagal dalam arti kemampuan intelektualnya, juga gagal dalam arti fisik perkembangannya. Pak, kalau boleh tahu dari pengetahuan Bapak, dibandingkan dengan negara-negara lain ya, pasti di negara lain juga stuntingnya ada. Di Republik ini sebenarnya berada di posisi mana? Ya kalau di Asia kan kita memang masih kalau ada yang mengurutkan 6 itu ya kita urutan nomor 2 ya, artinya kita tuh di atasnya sedikit, misalkan seperti Timor Leste gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Thailand kita di bawahnya gitu. Artinya lebih banyak stuntingnya gitu. Kita lebih banyak dibandingkan Vietnam yang ya kita masih lebih banyak sedikit. Jadi itu kalau dibandingkan Malaysia jelas kita lebih banyak juga gitu ya. Jadi artinya kita cobalah dengan tetangga-tetangga yang dekat yang kira-kira merdekanya ya tidak jauh-jauh dari kita. Tapi kalau itu kan istilah apple to apple ya. Jadi kalau dibandingkan itu kita pun sudah lebih tinggi kita stuntingnya itu. Makanya itulah yang membuat Bapak Presiden serius ya bahwa stunting ini harus turun. Nah, karena memang dibandingkan dengan negeri kita tetangga-tetangga jiran ini kita masih tinggi gitu ya, kira-kira gitu. Ya kira-kira. Jadi masih lebih tinggi. Jadi makanya kita prihatin lah dan kita percaya Indonesia itu harusnya bisa. Karena apa? Karena sumber daya alam kita melimpah. Jadi dan untuk mengatasi stunting kan protein hewani kita tidak kurang, ikan banyak ya telur juga banyak ya. Jadi sebetulnya kan sumber daya kita melimpah gitu. Tinggal tadi di samping kita menambah ilmu pengetahuan, kemudian mindsetnya bisa berubah, perilakunya berubah, sudah lumayan sebetulnya ya. Pak, Bapak bisa cerita nggak progres yang sudah dilakukan BKKBN sebagai frontliner untuk mengurangi tingkat stunting itu? Ya. Wujudnya apa saja Pak? Ya, BKKBN tadi sudah saya cerita di depan ya, bahwa kita membuat infrastruktur sampai ke daerah itu kan kita. Kemudian
BKBN merekrut tim pendamping keluarga sebanyak 600.000 orang. 600.000 orang. Ya, itu supaya dia mendampingi keluarga yang mau nikah, keluarga catin ya, kemudian yang hamil, kemudian yang melahirkan. Jadi di desa-desa itu sudah ada tim pendamping keluarga sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau nikah itu ada tim pendamping keluarga yang mendorong untuk kamu periksa dulu gitu. Kamu periksa karena itu penting toh. Kemudian kalau dia sudah hamil, ada tim yang mendorong, kamu harus segera periksa hamilnya berapa bulan, nanti bayinya di USG gitu. Itu kan harus ada tim provokator di daerah. Nah itu BKBN itu. Karena BKBN itu makomnya ya merubah mindset ya dari demand creation. Jadi makanya kalau dulu BKKBN itu kampanyenya, ayo 2 anak cukup, 2 anak cukup, 2 anak cukup seluruh Indonesia. Gitu. Nah kalau sekarang kampanyenya, ayo kalau anaknya harus sehat, kalau mau hamil direncanakan. Gitu. Kemudian BKKBN juga merekrut generasi muda, jadi yang namanya generasi berencana. Itu satu desa kita rekrut 2 orang, jadi seluruh Indonesia ada anak-anak muda yang dia bisa menjadi duta generasi berencana. Jadi kalau orang-orang tua seperti saya ini kalau ngomong sama remaja kan sering kehabisan kosakata ya. Jadi tapi kalau yang ngomong sesama remaja teman sebaya kan bagus, jadi duta genre. Nah, kalau saya bilang, jangan kawin usia muda ya, kawinnya paling cepat usia 20 tahun gitu. Kemudian tapi ya kawinnya jangan tua-tua loh, perempuan jomblonya jangan lama-lama gitu. Kalau perempuan kalau lebih dari 35 tahun kan juga hasilnya nggak bagus, bayinya juga resiko juga gitu. Nah itu kan kalau yang ngomong itu teman sebaya kan lebih enak. Iya, jadi makanya kita terus membentuk duta genre juga. Pak Asto sepanjang mengepalai BKKBN lalu diberi tugas untuk stunting ini Pak, pernahkah Bapak mengalami satu anomali atau cerita lucu mengenai apa saja yang telah dilakukan jajaran BKKBN sampai ke daerah-daerah untuk melakukan proses bagaimana kita bisa mengurangi angka stunting? Ya, kadang-kadang yang anomali itu tadi. Jadi orang itu sebetulnya mampu secara ekonomi, tapi dia itu justru tidak menggunakan kemampuannya itu untuk memperhatikan stunting itu. Nah, contohnya misalnya gini, ada orang yang dia itu merengek-rengek untuk minta PKH gitu ya, untuk dapat program keluarga harapan, dapat bantuan sebulan 500.000 kurang lebih kan gitu ya. Tapi ternyata setelah dapat bantuan itu terus dia kredit motor gitu. Tapi sebelum dapat bantuan dia tidak kredit motor itu. Lalu ini setelah dapat bantuan terus kredit motor itu. Jadi saya juga agak curiga, jangan-jangan dia berani kredit motor karena ada bantuan itu kan. Padahal bantuannya tujuannya untuk anak balitanya gitu kan. Ini kan juga repot itu. Kemudian juga ada yang lucu-lucu itu misalkan ini anaknya sudah 2 ya Pak, udah cukup ya Pak. Ini kan 2 aja, yang satunya stunting gitu. Terus ternyata mau nambah lagi karena apa? Kalau yang 2 ini sudah lulus balita kan tidak dapat bantuan lagi gitu. Jadi ada nambah, pengen dapat bantuan harus bikin anak lagi kan. Ini juga ini juga dimanfaatkan namanya ya. Jadi akhirnya pingin supaya tetap dapat bantuan, akhirnya terus ayo hamil lagi. Karena yang dibantu balita gitu. Itu kan juga lucu-lucu itu Pak. Ya. Pak, stunting ini apakah memang rata-rata adalah dari keluarga yang ekonominya menengah bawah berarti Pak ya? Menengah atas nggak mungkin punya stunting ya Pak? Atau tetap mungkin. Jadi tetap mungkin. Jadi orang yang di kota menengah ke atas juga yang stuntingnya ada gitu ya. Jadi hanya memang secara garis besar stunting lebih pada mereka yang kemudian pendidikannya juga rendah, kemudian sosial ekonominya, kemudian dia mungkin tinggal di lebih perifer misalnya itu, karena akses juga kurang bagus, mungkin kalau mau kontrol sakit, kontrol hamil juga agak jauh kayak gitu juga. Memang kenyataannya kalau kita lihat sekarang yang stuntingnya tinggi-tinggi kan umumnya daerahnya juga memang banyak daerah yang remote area gitu. Iya. Jadi itu ya yang jadi. Itu juga berpengaruh karena mungkin kalau dihamil kadang-kadang hamil aja nggak tahu perutnya udah hamil gitu. Kan itu terjadi. Kalau di kota ya ada tapi mungkin sedikit ya. Tapi kalau di desa kan yang pelosok perifer kan tahu-tahu hamilnya udah 4 bulan. Padahal untuk mencegah stunting itu sebetulnya sejak sebelum hamil terus hamil 1-2 bulan itu penting sekali. Karena hamil 1-2 bulan itu organogenesis, jadi membentuk organ-organ tubuh manusia. Pak Asto, selain fokus pada stunting, apalagi Pak yang menjadi satu tugas utama dari BKKBN setelah stunting ini Pak?
Ya sebetulnya kan BKKBN ini tugasnya dua, ya. Ya satu itu menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, ya. Ya. Nah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang tentu kemudian pasti kita mensukseskan program keluarga berencana, kemudian bagaimana supaya tidak zero growth, tidak minus growth, tapi juga tidak over populasi. Ini kan penduduk seimbang. Kemudian yang kedua Pak, kita ini amanahnya adalah membangun keluarga yang berkualitas. Ya. Iya. Sehingga kita sekarang ini keluarga berkualitas itu salah satunya anaknya tidak stunting gitu. Ya. Tapi PR yang saya juga merasa agak prihatin ini kan keluarga di era sekarang ini kan untuk membangun keluarga yang berkualitas ini kan juga tantangannya besar. Ya. Sekarang katakanlah perceraian tinggi. Ya. Kawin pada usia muda juga masih banyak. Gitu. Kemudian hamil di luar nikah juga ada. Ini kan menjadi tantangan bagaimana kita mewujudkan keluarga berkualitas. Ya. Nah dari pertumbuhan penduduk yang seimbang, keluarga yang berkualitas, harapannya kemudian BKKBN itu mensukseskan dalam pemerintah ini dalam mendapatkan bonus demografi. Ya. Nah itu yang kemudian karena Indonesia ini melewati periode mulai dari sekarang sampai tahun 2035 kira-kira itu periode kesempatan emas untuk mendapatkan bonus demografi. Karena jumlah penduduk yang usia sehat, usia kerja jauh melimpah dibandingkan penduduk yang balita maupun yang tua gitu. Nah, tapi ingat nanti di 2035 ke sana sudah terjadi banjir orang tua ini. Iya, banjir orang tua. Iya, aging population istilahnya. Nah, ketika kebanjiran orang tua ini kan bebannya berat. Nah, tapi kalau kita mau memanfaatkan katakanlah pertumbuhan ekonomi bagus, kemudian pendapatan per kapita naik, ya kesempatannya di bonus demografi ini. Iya. Biasanya kan negara-negara maju itu melewati suatu masa bonus demografi. Kemudian pendapatan per kapitanya naik pesat. Nah, kita kan juga menjaga itu, Pak. Jangan sampai kita penduduknya bertumbuh secara kualitas, secara kuantitasnya bonus, tapi secara kualitasnya tidak. Sehingga akhirnya penduduk yang besar menjadi beban negara, bukan menjadi modal pembangunan. Ya, itu yang akhirnya juga menjadi secara tidak langsung tugas BKBN. Pak, sepanjang Bapak mendapat amanah sebagai Kepala BKKBN awal tahun 2019 Pak ya? Pertengahan. Iya, pertengahan Pak ya. Jadi apa Bapak merasa dari kepala daerah ke Kepala BKKBN itu, pengalaman kepala daerah itu ngaruh nggak sih Pak? Sangat, kalau menurut saya sangat. Karena apa Pak pengaruhnya Pak? Pengaruhnya gini, kalau kita membuat kebijakan kan, kebijakan itu seluruh Indonesia ya. Di sini banyak saya jumpai orang-orang yang belum pernah di daerah itu kalau membuat kebijakan itu tidak membayangkan jadi orang daerah itu. Oh gitu. Jadi banyak orang yang selalu di Menara Gading hidupnya, jadi di atas terus gitu, tidak pernah merasakan hidup di desa, tidak pernah tahu tentang dinamika di kantor desa, tidak pernah mengetahui bagaimana ruwetnya di masyarakat itu. Jika kalau bikin kebijakan sering tidak matching, tidak membumi gitu, tidak membumi ya. Nah kalau saya juga bukan apa ya, tapi saya kalau mau bikin suatu kebijakan mesti yang saya pikirkan 2-3 kali ini bisa nggak dilaksanakan di bawah itu. Jadi karena saya bayangkan wah ini kepala desa kayak apa gitu, repotnya, ribetnya gitu kan. Di daerah juga saya tahu anggaran di daerah itu periodisasinya APBD, kapan disahkan paripurnanya, kapan KPPS-nya, saya tahu lah. Iya, karena pengalaman. Jadi kalau seperti sekarang nih, orang stunting ini di data, kemudian setelah itu diusulkan APBD. Waduh, kalau orang yang belum tahu tentang bagaimana mekanisme APBD ya enak aja ngomong gitu, tapi kalau sudah tahu, aduh, kalau stuntingnya ditemukan sekarang Pak, misalnya sekarang bulan Agustus, terus setelah itu mau diusulkan kapan Pak? APBD-nya udah diketok bulan Juni, gitu. APPS-nya sudah diketok bulan Juni, musreng Bankdesnya sudah diketok bulan sebelumnya, gitu. Anda bisa bayangkan stunting yang ditemukan bulan Agustus September berarti tahun depannya aja belum terurus dong. Kalau pakai mekanisme APBD, APBD, gitu. Disangkanya di daerah itu
langsung begitu ketemu langsung bisa masuk anggaran nggak bisa. Kalau merasakan jadi orang bawah ya kita tahu persis itu. Jika kita ya mesti pakai skenario yang tidak rutin seperti model mengusulkan APBD kalau untuk ngurusi stunting. Ya. Pak, sebenarnya kan program ini mau tidak mau, suka tidak suka kan harus berkolaborasi dengan para kepala daerah. Betul ya? Iya, artinya. Ada nggak Pak crucial point ketika harus berkoordinasi dengan kepala daerah karena Bapak juga pernah jadi kepala daerah kan gitu. Ada nggak Pak crucial point-nya Pak? Iya. Atau hambatannya atau barrier-nya Pak? Iya, dulu ada ya. Dulu ada komitmen kepala daerah itu masih bervariasi. Oh, gitu ya? Tapi sejak ada peraturan presiden ini kan komitmen ini menjadi pilar pertama. Semua komitmennya sama. Dulu kalau nyanyi tentang stunting itu antara kepala daerah satu dan kepala daerah lain sesuai dengan animonya atau komitmennya sendiri beda-beda. Kalau sekarang kan sudah sama, heroesnya sudah saya juga harus, karena stunting menjadi indikator keberhasilan kepala daerah itu kan. Itu kan sekarang sudah bisa kita syukuri gitu dibandingkan dulu. Tapi yang menjadi tantangan sekarang masalah apa? Kemampuan keuangan daerah gitu. Karena kan urusan untuk memberi makan kepada ibu hamil, kepada bayi, balita ini kan sebetulnya ini urusan dasar, wajib dasar yang urusan kesehatan, urusan kelaparan ini praktis urusan dasar yang dikerjakan oleh bupati wali kota. Nah, anggaran yang dari pusat kan tidak serta-merta bisa memenuhkan semua kebutuhan yang ada di daerah itu Pak. Nah, sementara daerah itu juga tantangannya sering diminta untuk infrastruktur kan pembangunan yang kelihatan tuh infrastruktur gitu. Sehingga kalau rapat di DPR mungkin antara anggaran untuk beli makan PMT stunting sama bangun jalan kadang-kadang rakyat itu merasa sangat butuh jalan itu karena jalan itu dirasakan tapi kalau ini uangnya dipakai untuk stunting dulu ya itu masyarakat belum tentu. Karena ini yang menjadi tantangan kalau tadi ditanya tantangan ini. Makanya tadi kita rapat dengan kepala daerah dan 6 kepala daerah ya, mereka yang ruang fiskalnya itu cukup rendah ya, memang merasa waduh ini gimana ya uang untuk memberi makanan tambahan ini juga perlu memikirkan uangnya dari mana, karena uangnya sudah habis dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain dan biasanya kan sebelum ini digerakkan secara serius kan mungkin keperluan untuk stunting ini nomor kesekian. Pak, tapi ngomong-ngomong sebenarnya menurut pengetahuan Bapak, memang para kepala daerah itu hampir semua tahu ya Pak stunting, jangan-jangan nggak tahu perbedaan antara stunting sama stuntman Pak. Menurut Bapak ada nggak kepala daerah yang nggak ngerti? Ya saya kira ini masalah manusiawi ya, jadi karena hal itu kalau baru dan ilmu itu kalau baru kan wajar kalau orang tuh belum tahu gitu ya. Jadi kalau menurut saya, dan stunting ini kan ya jangankan kepala daerah ya, mungkin ibaratnya dokter saja kalau tidak baca dan bukan bidangnya juga mungkin perlu masih baca dulu gitu. Jadi belum tentu loh dokter itu tahu tentang stunting. Kalau dokter saja belum tentu tahu, apalagi kepala daerah kan gitu ya. Artinya Bapak ingin mengatakan tidak semua kepala daerah tahu soal stunting. Iya, tahu secara apa sebetulnya duduk permasalahan stunting. Duduk perkaranya stunting ini apa? Jangan dikira stuntman gitu. Pengganti pemain pengganti di dalam ini. Saya sih memaklumi sama gitu ya, Pak. Saya maklumi. Baik Pak Hasto. Jadi Pak Hasto, sebelum kita di ujung ngobrol kita, mungkin Bapak ingin menyampaikan closing statement terkait dengan bagaimana di tahun depan kita bisa mencapai angka stunting 14% seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Silakan Pak. Ya baik, jadi kalau kita bicara stunting dan spirit untuk menurunkan 14% itu memang yang pertama ya saya berharap kepala-kepala daerah, pemangku kepentingan itu punya komitmen yang kuat itu. Sehingga ketika pemimpin kepala daerah sudah punya komitmen yang kuat, pasti dia akan punya perhatian baik pengalokasian anggaran dan sebagainya lebih besar. Saya berpesan pada para pemimpin kepala daerah bahwa sumber daya alam itu banyak yang habis, tidak terbarukan. Nah, harapan saya tolonglah sumber daya alam yang tidak terbarukan,
sekarang mungkin masih melimpah itu digeser menjadi sumber daya manusia. Karena banyak di daerah-daerah tertentu punya batu bara, punya tambang macam-macam, tapi begitu tambangnya habis, manusianya tetap sama. Ini sayang gitu. Karena harusnya yang bisa memperkaya daerah itu ya sumber daya alam, tapi kalau sumber daya alamnya nggak ada, ya sumber daya manusia, ya yang hebat gitu. Ya itu untuk para pemimpin, stakeholder, kepala daerah. Kemudian untuk masyarakat umum, sebetulnya stunting itu bukan hal yang harus menakutkan sekali, tetapi memang stunting ini membuat kita kurang berdaya saing, ya. Oleh karena itu saya berharap, karena ini tidak harus mahal. Jadi makanan itu tidak harus makan yang mahal, tetapi protein hewani itu penting. Ya. Tidak harus ikan yang mahal-mahal, ikan tuna, ikan apalagi itu, salmon atau apa, tidak harus. Ikan kembung aja udah bisa mencegah stunting. Telur bisa mencegah stunting. Intinya protein hewani itu penting. ASI juga penting gitu. Jadi sebetulnya tidak semua harus beli. Sayur mayur banyak di lingkungan kita. Karena itu marilah kita rubah pola makan kita yang betul-betul makan yang mengandung gizi yang baik, yang untuk mencukupi anak kita. Yang terakhir, jangan hamil kalau tidak direncanakan dengan baik, ya. Artinya hamil itu jangan sembarangan. Kan ada orang, sudahlah ya, nanti kalau hamil ya syukur dah ya. Kan ini kan agak serius. Kalau bisa kalau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil lah gitu. Jadi artinya ya kalau hamil itu serius itu, ya memang direncanakan, kemudian supaya ibunya sehat dulu. Jadi kalau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil. Ini lucu banget. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN yang sudah ngobrol panjang lebar, dan rasanya ini juga suatu pelajaran baru buat kita mengenai stunting. Saya mengucapkan terima kasih Pak Hasto terkait dengan apa yang sudah dijelaskan, dan semoga kita semua bisa memberikan dukungan untuk mencapai angka stunting 14% di tahun 2024. Demikian Tribuners, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan jangan lupa bahagia.